Halo semuanya, perkenalkan nama saya Crescentia Andisa Dindra dengan NIM 222114057. Jadi, di sini saya akan membahas esai mengenai tawuran PSHT dan PSIM Brajamusti. Untuk yang pertama, kita akan membahas apa itu tawuran. Kata tawuran tidak asing lagi bagi warga Indonesia. Hampir saja setiap minggu, media massa memberitakan masalah sosial tersebut. Tawuran sepertinya sudah menjadi bagian dari budaya bangsa Indonesia. Segala sesuatu yang tidak bisa dilakukan secara damai, jawabannya adalah pasti dengan tawuran. Jadi dapat kita simpulkan, tawuran itu adalah salah satu kegiatan interaksi manusia yang saling merugikan karena satu pihak dengan pihak yang lain berusaha saling menyakiti secara fisik, baik dengan atau tanpa alat. Untuk yang kedua, kita akan membahas penyebab tawuran secara umum. Penyebab tawuran antar pelajar diantaranya karena pengaruh media, tidak bisa menyesuaikan diri, mempunyai lingkungan pergaulan yang buruk dan negatif sehingga bisa terpengaruh dengan mudah. Tawuran begitu banyak merugikan karena tindakan kekerasan tersebut bisa menelan korban, harta, dan benda. Untuk selanjutnya kita akan membahas dampak dari tawuran itu sendiri. Jelas bahwa tawuran ini merugikan banyak pihak. Pertama, yang terlibat perkelahian sendiri jelas mengalami dampak negatif. Pertama, bila mengalami cedera atau bahkan tewas. Kedua, rusaknya fasilitas umum seperti toko-toko di pinggir jalan, gerobak pedagang kaki lima di pinggir jalan, dan fasilitas yang ada di sekitar jalan lainnya. Seperti yang saya katakan sebelumnya, jadi dampak dari tawuran itu sendiri bisa jadi kematian dan luka berat bagi para pelaku dan masyarakat, kerusakan yang parah pada kendaraan dan kaca gedung atau rumah yang terkena lemparan batu, trauma pada masyarakat yang menjadi korban, rusaknya mental para generasi muda atau masyarakat yang menjadi korban atau orang yang mengikuti tawuran itu sendiri. Berkurangnya toleransi, perdamaian, dan nilai-nilai hidup orang lain menyebabkan terjadinya kekerasan yang dijadikan cara yang paling efektif untuk memecahkan suatu masalah mereka. Untuk selanjutnya kita akan membahas latar belakang penyebab dari tawuran PSHT dan PSIM Brajamusti itu sendiri. Peristiwa tawuran yang dapat kita ambil pada baru-baru ini adalah peristiwa tawuran antara kelompok perguruan silat Persaudaraan Setia Hati Terate atau yang sering disebut dengan PSHT dengan supporter Brajamusti di Jogja telah menjadi sorotan nasional. Dalam merespon peristiwa tersebut, Ketua Umum PSHT Murdjoko HW secara resmi menyampaikan pernyataan sikap. Pernyataan tersebut menarik perhatian masyarakat yang memiliki beragam pendapat dan opini terkait tanggapan PSHT terhadap tawuran tersebut. Dalam esai ini kita akan menjelajahi refleksi masyarakat terhadap pernyataan sikap tersebut. Jadi sebelum memasuki refleksi masyarakat tersebut, kita akan membahas apa yang menjadi latar belakang dari tawuran yang dilakukan oleh PSHT dan Brajamusti itu sendiri. Jadi awal mula kronologi keributan ini diawali dengan oknum supporter sepak bola Yogyakarta yang menganiaya salah satu anggota PSHT di kawasan Pantai Parangtritis, Bantul. Jadi mengetahui hal tersebut, rombongan dari PSHT itu sendiri tidak terima karena ada salah satu anggota PSHT yang teraniaya oleh PSIM Brajamusti itu sendiri. Dan PSHT tersebut bermaksud mendatangi Wisma PSIM untuk menindaklanjuti peristiwa yang terjadi di Parangtritis, Bantul tersebut.
Selanjutnya kita akan membahas salah satu aspek penting yang ditekankan oleh pernyataan sikap Ketum PSHT adalah prinsip negara hukum. Jadi PSHT menyerahkan penanganan peristiwa tawuran kepada pihak kepolisian, mengakui pentingnya penegakan hukum dan pengambilan tindakan sesuai aturan yang berlaku. Bagi sebagian masyarakat, sikap ini dianggap sebagai langkah yang bijak dan bertanggung jawab. Mereka meyakini bahwa upaya menyerahkan kasus kepada pihak berwenang adalah cara terbaik untuk mencapai keadilan dan menjaga ketertiban nasional. Namun, ada juga yang merasa bahwa pernyataan sikap PSHT masih perlu diperkuat. Beberapa masyarakat berpendapat bahwa PSHT seharusnya lebih aktif dalam menyelidiki dan memantau anggotanya sendiri guna mencegah terjadinya kasus serupa di masa mendatang. Mereka mengharapkan PSHT untuk melakukan introspeksi mendalam dan mengimplementasikan mekanisme pengawasan internal yang lebih kuat. Dengan langkah-langkah diharapkan PSHT dapat mencegah konflik dan memelihara reputasi organisasi yang positif. Selanjutnya, kita akan membahas kaitannya informasi yang didapat melalui media sosial. Pernyataan sikap Ketum PSHT juga menggarisbawahi pentingnya menjaga anggota warga masyarakat tidak terprovokasi oleh berita yang tersebar di media sosial dalam era digital ini. Informasi dapat dengan mudah dan cepat menyebar, termasuk informasi yang tidak diverifikasi atau berpotensi memicu konflik. Himbauan PSHT untuk tidak terpengaruh oleh ajakan adu domba dan intimidasi di media sosial adalah langkah yang diapresiasi oleh sebagian masyarakat. Tantangan seputar penggunaan media sosial tetap menjadi perhatian masyarakat, menyadari bahwa berita palsu dan provokasi dapat dengan mudah memicu gesekan antara kelompok yang berbeda. Oleh karena itu, mereka mengharapkan anggota PSHT untuk mampu memfilter informasi yang mereka terima dan tidak terlibat dalam kegiatan yang dapat memicu konflik sosial. Masyarakat berpendapat bahwa pendidikan dan kesadaran akan dampak negatifnya media sosial perlu ditingkatkan, baik bagi anggota PSHT maupun masyarakat umum. Untuk selanjutnya, kita akan membahas langkah selanjutnya yang harus dilakukan PSHT untuk mengubah nama baiknya di media masyarakat dengan cara: yang pertama, perkuat kolaborasi dan pemeliharaan ketertiban nasional. Dalam situasi seperti ini, kerjasama antara PSHT, pihak kepolisian, dan masyarakat secara keseluruhan menjadi kunci dalam menangani konflik dan menjaga kedamaian masyarakat. Berharap adanya koordinasi yang lebih baik antara PSHT dengan pihak kepolisian dalam menyelesaikan kasus dan pencegahan ekskaliasi lebih lanjut. Komunikasi yang terbuka dan sinergi antara kedua pihak dianggap penting untuk menjaga stabilitas Kamtibnas. Selain itu juga untuk memperkuat peran komunitas dalam menjaga ketertiban sosial, masyarakat berharap agar PSHT sebagai organisasi silat yang memiliki pengaruh dan jaringan luas dapat terlibat aktif dalam kegiatan sosial yang mempromosikan perdamaian, toleransi, dan persatuan dengan melibatkan anggota PSHT dalam kegiatan positif seperti kegiatan sosial, pelatihan, dan pendidikan. Diharapkan mereka dapat menjadi contoh yang baik dan berkontribusi dalam pembangunan masyarakat yang harmonis. Kemudian kita akan membahas faktor internal yang menimbulkan tawuran itu sendiri. Tawuran ini menurut saya juga biasanya disebabkan oleh faktor internal dari dalam diri sendiri seperti emosi yang tidak bisa dikendalikan. Tidak terkendalinya emosi biasanya disebabkan oleh ketidakmampuan dalam melakukan adaptasi pada situasi lingkungan yang memiliki keanekaragaman pandangan, budaya, tingkat ekonomi, dan hal lainnya yang beragam dan banyak dapat memicu tawuran. Situasi seperti itu biasanya dapat menimbulkan tekanan pada setiap orang. Ketidakmampuan seperti itu dipengaruhi oleh proses interaksi awal yang kurang baik
dari dalam organisasi tersebut munculnya sebuah konflik dari setiap organisasi atau setiap orang dalam organisasi tersebut dan organisasi lainnya juga bisa dapat menimbulkan sebuah pertengkaran. Sekian presentasi esai dari saya. Maaf bila ada kesalahan kata maupun isi. Sekian dan terima kasih.